من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya insyaallah firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ini membawa kita Al-Quran Ustaz Kiai Haji Umar Yasin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang membuat kita dapat hadir di Masjid Al-Azhar yang kita cinta ini dalam rangka untuk mengikuti atau melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dan kita isi dengan taklim yang insyaallah akan bermanfaat kepada kita sekalian. Itu pada orang Ustaz Kiai Haji Umar Yasin, kita silakan untuk melanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang rintik-rintik ini. Alhamdulillah telah berkenankan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita di subuh hari ini, untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk sama-sama semoga semakin kokoh kuat iman kita insyaallah. Kemudian kita memperkuat silaturahim kita sesama saudara kita dengan sama-sama meluruskan, merapatkan saf kita insyaallah. Mari kita selalu membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena orang yang bersyukur itu luar dalam. Mau apapun tetap bersyukur. Apapun yang terjadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syukur berkaitan dengan dunia kita, ada bersyukur berkaitan dengan agama kita, ada bersyukur ketika Allah memperkenankan kita bisa masuk surganya Allah. Itu semuanya karunia Allah untuk kita. Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu berselawat
Islam dan yang berkaitan dengan Nabi dan keluarganya dan sikap kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan orang yang merasa diri ini beriman kepada Allah. Kalau orang beriman itu adalah orang yang meyakini sesuatu yang jauh ke depan, merasa aman, kita percaya sesuatu yang baik yang gak pernah nampak sama kita. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, panggilan kita kalau sebagai pribadi yang beriman, tanda orang yang beriman adalah orang yang selalu menjaga sholat subuh dan sholat isyanya, termasuk sholat asar juga termasuk bagian. Jadi orang yang beriman itu menjaga sholat bardain, sholat yang waktu dingin. Waktu dingin itu subuh, termasuk juga asar, gitu ya. Nah, itu adalah orang yang menjaga. 5 waktunya termasuk dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kita sebagai orang beriman ini adalah kemuliaan untuk kita sebagai orang beriman mempunyai adab yang tinggi. Adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Bukan ilmu dulu baru adab. Adab itu melebihi akhlak yang tinggi sekali, sempurna. Maka ketika adabnya tinggi, maka disitulah keilmuan seseorang yang sangat berharga. Tapi ketika ilmunya tinggi tapi adabnya bermasalah, maka dia tidak akan dihargai. Maka ini sangat penting. Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran, kemudian melalui Sunnah Nabi. Panggilan adab yang terbaik, wahai ya ayyuhalladzina amanu. Enggak disebut nama orang di sini. Kemudian wal makna la tadkhulu buyutan nabi. La tadkhulu buyutan nabi, jangan kita memasuki. Jadi jangan kalian memasuki rumah Nabi. Jadi di sini kalau baitun baitani buyut. Nah, jadi buyut ini maknanya banyak rumah ya. Maknanya banyak rumah karena ummul mukminin kan ada tempatnya masing-masing. Berarti rumahnya berapa rumah? Itu. Kalau baitun berarti satu rumah. Kalau baitani 2 rumah. Kalau BTN perumahan. Ini kan ada bercanda aja. Kalau BTN kan perumahan kok ya. Tapi kalau bahasa Arabnya Jawa adalah buyutun. Buyutun itu adalah banyak rumah. Itu. Kemudian jangan memasuki rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hali minal ahwal, dalam keadaan apapun, illa fi hali izin, kecuali izin. Jadi biasa saja mungkin nyelonong masuk begitu ya, masuk ke rumah karena merasa sudah dekat dengan Nabi, sehingga mungkin juga kita punya teman, ya sembarang masuk. Itu ini adab. Tidak boleh kita sembarang masuk ke rumah walaupun kawan dekat atau gimana, tidak boleh. Itu ya. Kecuali Rasulullah mengizinkan terhadap kalian. Ini adalah berkaitan dengan hak-hak wanita, karena ada lawan jenis di situ, ada kehormatan di situ, tidak boleh kita sembarang masuk. Itu ya. Ini sebenarnya itu memberitahu kepada kita juga sebenarnya ini. Itu ya. Jadi kemudian wahirsan ala adami idaihi, untuk menjaga agar sampai tidak terjadi menyakiti. Menyakiti ini bukan menyakiti badan ya, menyakiti perasaan gitu. Ya, bisa saja secara di depan tidak ada masalah, tapi di hati perasaannya gak nyaman gitu. Itu namanya menyakiti. Wal ithqal, kemudian memberatkan. Ya, memberatkan, namanya keberatan ke rumah Nabi. Nabi itu sangat baik, gitu ya. Nabi itu sangat menghargai tamu. Gitu ya. Nabi itu sangat menghargai tamu. Apa itu contohnya? Memberatkan ila ta'ami ghaira nadhirina ina. Jadi memberatkan di sini bisa maknanya adalah contohnya menyajikan hidangan. Kan tidak enak kalau tidak kasih ya. Itu kan kita ini adabnya seperti itu. Nah, masakan datang aja
apa gitu. Nabi pasti kalau datang ke rumah beliau pasti ada sesuatu yang harus dihidangkan gitu ya. Bahkan juga memberi makan. Nah, itu ya. Allahu Akbar. Dan termasuk di sini ketika kita, ini contohnya di sahabat Nabi ini, pemberitahuan sebenarnya untuk kita ini. Ketika Nabi SAW mengajak makan, yaitu bagaimana ketika Rasulullah SAW sebagai adabnya, yad'u ila ta'am ghaira muntadhirina nurjah, tanpa harus menunggu matang gitu ya. Jadi istilahnya nunggu jadi kapal masaknya. Jadi ya istilahnya lagi lapar lagi, kalau jaga perut ini tunggu sampai masak gitu ya. Allah melarang seperti itu ya. Kita pertama ya secukupnya. Jadi kita jangan menunggu di situ sampai seakan-akan nunggu makan gitu ya, sampai matang. Walakin akan tetapi idza du'itum fadkhulu, jika kalian dipanggil, diajak gitu ya, dan diizinkan kalian fiddukhuli fadkhulu, masuklah. Jadi kalau Nabi contohnya mengajak makan, silakan makan. Tapi kalau jangan merasa bahwa Nabi adalah sangat baik, akhirnya kita ada Nabi, kita ini lapar ya, tunggu aja. Ini yang membela ini, yang kasih tahu ini Allah ini. Rasulullah itu pemalu, itu tidak mau ngasih tahu. Tapi Allah yang memberitahukan. Ini tentang pertama ini Bapak Ibu yang kamu lihat. Pertama. Kemudian fa idza ta'imtum fantashiru. Jika kalian sudah makan, kita kan biasanya sudah makan rokok ya kalau di sini. Rokok sambil minum badraks ya. Kalau di Jambi ya. Di sana kan ya. Jadi kalau sudah makan gitu ya, jangan nunggu lama-lama gitu ya, jangan nunggu lama sih ngalung ngilu cerita gitu. Ini ada. Nah, kalau kita makan ya SMP sudah makan pulang gitu ya. Itu loh ya. Fatafarraqu ila dahurikum wala tabghuthu, bersegeralah untuk keluar. Permisi ya Nabi, ini contoh ini ada pertama. Sebenarnya itu Nabi bikin contoh, tapi untuk kita bersegeralah untuk memencar. Dalam artian ini permisi keluar, jangan lama-lama di situ. Udah makan nunggu lagi, apalagi babak berikutnya. Jangan ada satu babak berikutnya gitu ya. Udah tunggu lagi, sampai main karaokean di situ ya. Itu macam-macam lagi nih. Nah ada mungkin apalagi musim corona ini ya, musim corona kan bisa lama-lama itu. Nah ini belajar kita Bapak Ibu yang terpelajar. Kemudian berikutnya wala musta'nisina li hadits. Di sini pelajaran di sini apa bantu malah gairan nadirin, yang tidak menunggu makanan di sini, yaitu duduk lama-lama yasta'nisu ba'dhum ba'dal hadisin yahdusu, artinya ngomong ngalur ngidul. Contohnya panjang cerita lah, apalagi kalau zaman now itu ya, sekarang ini pilih nomor berapa ya, gitu ya. Nah itu contoh-contoh ya, tapi saya nggak sebut nomornya gitu. Ini contohnya. Bagaimana menurut pandangan gini gitu. Habis makan gitu ya, banyak cerita. Nah, itu ya. Ini bukan menyamakan Rasulullah, bukan. Ini contoh-contoh aja. Panjang cerita. Itu tidak boleh kita panjang cerita itu. Kalau kita pertama, ya Bapak Ibu yang termuliakan, kita harus sadar diri ya. Istilahnya tahu diri. Panjang cerita di sini Allah melarang. Nanti ya. Kemudian ini makna juga di sini la
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan sudah wafat, tapi ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Muntazirin lit-ta'am, menunggu untuk makan. Bertamu untuk jadi kita bagusnya bertamu di waktu makan ya. Itu loh ya. Nah, jam apa ya? Jam-jam 1 ya setelah zuhur gitu ya. Nunggu di situ mau makan gitu ya. Jangan kita nunggu di situ. Wala musta'nisin li hadisin ba'dukum. Kita enggak boleh panjang lebar cerita. Abu Hayyan berkata, "Mu ayyutilul julus." Di sini larangan untuk lama duduk. Ya. Sambil cerita panjang itu tidak baik. Apa di sini penjelasannya? Berikutnya. Inna dzalikum kana yudhin nabiyya. Sesungguhnya seperti itu perbuatan kalian. Ini sahabat, perbuatan sahabat. Dan siapa yang bertamu dengan Rasulullah SAW itu menyakiti penantu Nabi, menyakiti. Itu menyakiti kan bukan pada yang disakiti ya. Belum mungkin butuh istirahat, mungkin ada hajat yang lain, ini. Kita malah nggak pernah, Nabi kan nggak mungkin mau mengusir ya. Ya namanya kita ini orang penggila, mau tidur gitu kan nggak bagus itu. Ya itu sangat tidak baik juga kita yang punya rumah gitu disuruh pergi apa namanya tamu kita penggila mau tidur ini nggak bisa seperti itu, nggak boleh kan. Nah, itu boleh kita lihat. Berikutnya itu seperti menyakiti Nabi. Wa yudayyiquhu wa yuzkaru alaih. Itu membuat merasa Nabi itu sempit ya pergaulannya. Kan kalau biasanya kalau ada tamu kan kita nggak bebas bergerak, betul ya? Nah, rasanya semuanya ada terbatas. Itu. Nah, memberatkan di sini yuzkaru alaih. Wa yumna'u min qada'i katsirin min masalih umurihi. Jadi terhalang untuk melakukan sesuatu. Ada hajat, tidak bisa berbuat macam-macam karena ada tamu. Itu ya, maka kita tidak boleh lama-lama. Itu yang kamu lihat. Ya sekenarnya secukupnya lah. Kemudian di sini Allah memberitahukan di sini, "Mayastahyi minkum." Nabi itu sangat malu. Nabi itu kan pemalu orangnya. "Mayastahyi minkum." Malu dia kepada kalian. Nah, itu ya, "Mayastahyi min ikhrajikum." Malu untuk mengusir kalian. Di sini maknanya di sini. Begini, mau tidur lagi. Aku kan banyak urusan gitu ya. Masih belum gitu ya. Sampai kalau kita biasanya ada juga ini ya baik atau tidak tergantung pandangan kita. Kalau jam tamu dengan jam normal kan beda. Jam tamu itu dimajuin sedikit, setengah jam. Oh ini kelihatannya sudah cepat banget ini. Pada waktunya mau kabur ini. Nah, itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Ini tentang etika bertamu. Maka kalau kita masuk rumah, ya kita permisi Pak ya. Itu sekali, paling maksimal itu 3 kali. Baru menghadap, jangan menghadap ke depan pintunya, menyamping. Gitu. Jangan nengok-nengok, ada orang. Itu berbahaya. Itu kan kadang orang kita nengok-nengok, ada nggak orang di situ ya? Jangan kita kata assalamualaikum. Tapi sekarang kan enak. Lima telepon, nama WA. Assalamualaikum, boleh nggak bertamu? Nah itu ya, boleh nggak bertamu? Oh jam-jam sekian lah datang gitu ya. Kan enak, janjian. Zaman Nabi kan nggak ada HP, nggak ada WA gitu. Nah, kalau sekarang kan tinggal ngatur-ngatur aja. Mau ketemuan di mana? Udah usah di rumah. Ketemu di saung-saung kita gitu ya. Di saung mana gitu ya? Ada di saung depan gitu ya. Saung purnama. Itu ya. Saung purnama. Ketemu di situ kayak gitu ya. Kan ada seperti itu. Tetapi ini adalah berkaitan dengan di rumah Nabi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, malu Nabi mengusir kalian, mengusir artinya mengeluarkan kita itu mengusir gitu ya. Wa yamna'u ayahu, yang membuat beliau itu seperti itu karena malu, tidak mungkin mengusir tamu. Ayat mulakum bi insraf, untuk keluar, memerintahkan kalian untuk keluar. Karena akhlak Nabi itu sangat tinggi. Jadi akhlak Nabi itu sangat tinggi, mulia. Kemudian waqaluhu rahim, itu hatinya itu sangat penyayang. Tapi beliau merasa disusahkan, tapi dia mungkin akan mengungkapkan. Tapi
Tapi Allah yang beritahukan di sini, wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Itu ya, Jalla wa ala. Jadi Allah menurunkan wahyu ini melalui malaikat Jibril ke baginda Nabi. Baginda Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat. Untuk seperti ini. Nabi tidak mungkin mengungkapkan begini keadaan saya, tapi Allah yang memberitahukan tentang keadaan-keadaan bahwa Nabi itu sangat malu. Kemudian Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Nah itu, Allah tidak mungkin malu menyampaikan kebenaran. Wala yamna'u mani' min idharil haqq wa tibyani lahu. Jadi tidak akan menghalangi menyampaikan sesuatu yang hak atau yang tersembunyi itu kalau sudah waktunya disampaikan, sampaikan. Kalau Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, "Hadza adabun, inilah adaballahu bihi suqa." Allah memberikan pelajaran berharga kepada orang yang diberi, tentu ya, yang lebih ahlinya di sini. Dalam kitab Ta'alabi, hasbuka minat fuqala'i anna syafa'alahu yahtamiluhu. Jadi apa yang terjadi pada Nabi itu adalah tentang syariat, di mana kita ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Itu ya. Wa idza sa'altumuhunna. Nah, di sini ada lagi lanjutannya. Enggak panjang ayatnya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian ingin sesuatu, itu ya, dari Ummul Mukminin, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita ada hajat. Bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatul Aisyah Ummul Mukminin, itu orangnya alim. Jadi paling alim termasuk wanita ya, termasuk Sayyidatul Aisyah, ahli fikih. Anul ilmu, karena beliau selalu bersama Nabi. Jadi menimba ilmu, itu ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya luar biasa sebagai contoh ya, suatu hasanah dalam keluarganya, termasuk istrinya juga alim, gitu ya. Kita ini kadang-kadang, contoh saya sebagai hamba ini sebagai ustaz, saya berceramah di bawah ibu, tapi di keluarga belum tentu bisa ceramah terus gitu, ibu ya. Ini kali istri, gitu ya, menyampaikan. Bahkan istri kadang-kadang lebih pintar daripada kita, itu bapak ibu ya. Nah ini pak gini gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi di sini Sayyidatul Aisyah termasuk orang yang alim, alimah ya. Kemudian ketika ada hajat sahabat yang lain, apa adabnya lagi? Karena ini pelajaran berharga, ini bagi kita semuanya. Maka mintalah, sampaikanlah di belakang hijab. Contohnya ini, Anda kan penutup ya, ini kan penutup ini, satir. Jadi kita di balik itu, tidak usah nengok langsung ke Ummul Mukminin. Jadi harus menjaga pandangan, itu ya, jaga pandangan. Itu baik yang terbaik. Kemudian zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu kalau kita ada tanya jawab terhadap contohnya ini Ummul Mukminin. Sahabat yang lain ini bertanya, ini akan menjaga hati Ummul Mukminin, menjaga hati para sahabat kalau bertanya. Karena kalau kita nengokkan ini macam-macam pikiran itu. Maka kalau ada wanita, ada hajat gini, contoh apalagi ini sekarang kan musim fitnah, gitu ya. Banyak pertanyaan gitu ya, termasuk apalagi merasakan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu itu saya serahkan kepada orang rumah, istri. Ini tengok ini. Kalau kami ditanya, Bu, kalau bertanya ya sewajarnya, gitu ya. Karena tidak boleh terlalu vulgar, gitu ya. Karena itu tidak baik, itu ya. Ya bertanyalah yang sewajarnya, yang
bisa dipahami, bisa menjadi perbandingan-perbandingan, kiasan-kiasan itu ya. Karena kalau ini nanti kan malah nanti tempat syurah itu bisa terjadi syurah malah lain ceritanya lagi fitnah terjadi gitu. Saya tak mau main di situ. Itu. Jadi luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang kami lihat, wa anfal raibati wasu'idzan, maka akan menafikan keraguan dan pemikiran yang tidak baik, prasangka yang tidak baik. Jadi kalau kita nggak nampak, nggak lihat, cuma mendengar aja, kita selesai masalah. Kalau sekarang kan di balik layar ya, dia bisa melalui WA, ya melalui ya pertanyaan-pertanyaan, ya bisa kan seperti itu ya. Kalau sekarang itu serba memudahkan, tahu ya. Kalau sekarang kan tak bisa menulis, tinggal tulis saja. Ada pertanyaan dituliskan aja. Nih kirim, yang penting ada pulsanya, ada sinyalnya. Gitu ya. Kalau di zaman Nabi kan dibalik hijab. Gitu. Kalau kita sekarang ya dibalik layar, gitu ya. Itu ada banyak. Memang seperti itulah. Kita harus punya adab di situ. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Tidak sepantasnya bagi kalian, bagi kita untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah kepada kita dalam hidup ini. Maka manusia yang paling berjasa di muka bumi ini adalah baginda Nabi. Betul. Kenapa? Termasuk kita. Gara-gara Nabi kita bisa masuk Islam, bisa kita sholat berjamaah. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini kan dari Nabi. Sudah. Kita bisa bangun masjid, bisa silaturahim, bisa ibu aja semuanya itu berpakaian yang wajar, yang sopan gitu. Ya dari Nabi. Betul ya. Jadi segala hidup kita yang baik-baik dan ini adalah dari Nabi. Siapa yang mengajarkan kita? Guru kita kan, orang tua kita, termasuk guru kita. Sampai kan selamat hari guru. Ada nggak? Hari ini kan banyak hari guru. Jadi ada lagi komentar. Ya jangan hanya diperingati gurunya, didoain. Betul tak ya? Didoain hanya diperingati selamat doang gitu ya. Tapi tidak didoain gitu ya. Ya nama zaman dulu nggak ada memperingati macam begitu, Pak. Sekarang semuanya ada hari-harinya, Pak. Ada hari bapak, ada hari ibu, ada lagi hari anak, itu ya. Semuanya ada harinya, Pak. Entah gimana orang supaya sibuk, Pak. Zaman dulu nggak ada istilah hari-hari seperti itu. Kalau kita kedua orang tua nggak mengenal hari, tidak baik. Hari ibu itu jangan tertentu. Pada ucapan selamat, gini-gini ya, sah-sah saja, Pak. Namanya mendoakan ibu, membantu ibu, orang tua itu tidak mengenal waktu, tidak Pak ya. Itu hari ibu itu sepanjang waktu, tidak ya. Bukan hanya menurut pertanggalan internasional, betul tak ya? Nah itu hanya gaya-gayaan aja itu, betul ya? Menurut saya itu gaya-gayaan, betul tak ya? Yang hafal ini hari bapak, hari ibu, hari itu segala waktu itu, betul tak? Jangan hanya waktu hari ibu baru bapak ini yang cuci kakinya baru diminum, betul tak bapak ya? Itu bukan seperti itu caranya, gitu ya? Yang caranya itu menghargai, memuliakan apa aja yang kita penuhi, betul tak ya? Jadi sepanjang waktu itu hari ibu, bukan hanya hari tertentu. Betul ya? Ini. Jadi itu pelajaran berharga semuanya kembalinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu jangan sama sekali terdetik pun, sedikit pun kita merasa bahwa Nabi itu sangat tidak baik. Nah, ini dia berkaitan dengan keturunannya, jangan kita sakiti karena itu keturunannya kan berkaitan juga itu. Jangan menyakiti Nabi. Itu segala yang berkaitan Nabi ini. Mau keturunannya, mau siapapun itu yang berkaitan dengan Nabi. Jangan hanya mencintai ini karena dia suka begini. Berarti kita juga menjelekai yang lain seperti itu. Berarti itu masuk itu. Kalau mencintai Nabi itu segala apapun kita terima. Itu ya. Dalam keadaan apapun kita terima. Maka itu bagus sekali itu yang disampaikan Pak Memi. Itu lagi media sosial, benar itu boleh dicek. Jadi kalau ada orang yang mencintai
ada yang kita cintai Habib karena ini dia bagus, cocok kita, berarti ada Habib yang kita tidak sukai. Betul ya? Nah, jadi kalau ada Habib yang bermasalah, mungkin ada salah atau gimana, berarti seakan-akan kita menyalahkan keturunan Nabi, gitu ya. Ada bermasalah. Dan itu gambarannya ini beliau memberikan gambaran. Jadi Habib itu atau keturunan Nabi, mau syarif atau syarifah, apa istilahnya yang berkaitan dengan Nabi, itu mirip Al-Quran. Yang Al-Quran ini adalah Al-Quran robek, Al-Quran sudah tidak dipakai. Apakah Al-Quran yang tak dipakai itu diinjak-injak? Apakah Al-Quran tak dipakai itu dirusak, ditaruh ke tempat? Enggak, pasti tidak ada yang begitu. Itulah gambaran keturunan Nabi. Jadi kalau kita memuliakan Nabi dan keturunannya karena kita melihat Nabi, itulah ya. Jadi kalau ada orang yang senang satu sisi, tidak senang satu sisi, berarti dia palsu itu cintanya. Itulah ya. Buat apa kita kalau cinta palsu? Tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Sama nggak kita berkata-kata kepada Nabi di depan Nabi ketika di hari kiamat yang mengaku adalah umat Nabi. Bisa saja kita ahli sholat, rajin sholat, bagus, bangun tahajud malam dan sebagainya. Tapi kita berburuk sangka terus kepada keturunan Nabi. Itu baik. Nah, itu bermasalah itu baik. Hilangkan itu. Hilangkan sesuatu yang tidak baik. Walaupun kita merasa diri paling hebat. Itu baik. Karena tanpa Nabi kita tidak bisa apa-apanya. Nggak ada pemahaman. Apalagi nggak bisa tahu kalau bukan dari guru kita. Dan guru kita itu belum ada juga gurunya. Gurunya juga ada gurunya. Sampailah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ya. Kan turun-temurun itu guru itu. Allah Akbar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kemuliaan, nih kelihatannya masih panjang ternyata waktunya di sini masih 5:30 lewat dikit. Sudah banyak. Allah Akbar, ini tidak lama lagi dengarnya di sini tentang satu ayat di sini. Berikutnya Bapak Ibu yang kemuliaan, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Ini kekhususan Nabi. Kita tidak boleh, contohnya sahabat Nabi menikahi Ummul Mukminin. Karena Ummul Mukminin kan ibu kita, ibunya orang beriman. Istri Nabi tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Ini kekhususan. Kalau ya yang umatnya boleh. Kalau sudah selesai masa iddahnya, ada jodohnya silakan. Itu ya. Tapi kalau istri beliau Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, ibu kita itu berarti ibu kita, itu bacaan ibu kita kan nggak boleh nikahi. Itu kekhususan Nabi. Itu tidak boleh dinikahi setelah wafatnya, karena itu seperti ibu kalian. Nah, seperti antara ibu dan anak, itu ya tidak pantas untuk menyakiti keluarganya. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Nah, sesungguhnya menyakiti atau menikahi Ummul Mukminin setelah itu adalah perkara yang besar, dosa besar. Allah tidak akan ampuni. Dan ini adalah kehormatan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu kita hormati dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat. Gitu ya. Jadi jangan coba-coba kita menyakiti Nabi, berkata-kata yang tidak layak, walaupun sudah wafat hari ini. Karena ada juga hadis Nabi, siapa yang menziarahi aku waktu meninggal, sudah wafat, itu sama halnya dia menziarahi aku waktu hidup. Jadi kita ke Masjid Nabawi, kita kan masuk itu Babu Salam aja ya, lewat kan lewat kuburan Nabi itu yang pas ubah hidup itu. Kita salam itu, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Coba itu ada kan salam-salamnya itu sebenarnya itu Nabi tahu itu. Jadi hakikatnya Nabi secara hakikat itu tidak mati, tidak wafat. Cuma secara syariat, secara tubuh beliau pasti mengikuti sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dia bernapas pasti mati. Bahkan Nabi bisa toleransi kapan mau meninggalnya, boleh
kekasihmu yang ditunggu-tunggu, sudah disiapkan segala fasilitas lengkap gitu ya, wangi gitu, semuanya disambut malaikat. Udah waktunya kalau engkau berkenan dicabut nyawamu, saya akan lanjutkan karena itu dari Allah. Tapi kalau nggak berkenan, aku balik lagi. Itu utusan. Kira-kira kalau mereka mencabut datang ke kita bisa seperti itu dah? Seperti orang yang sakti banget. Tunggu dulu bos, aku belum tobat ini. Nah itu ya, belum ada kesempatan banyak. Itu ya. Nah jadi Nabi itu diberikan kesempatan seperti itu. Nabi SAW luar biasa. Nah jadi sampai sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku bisa bertemu engkau di dunia ini. Aku bisa bertemu dengan engkau, bisa melihat engkau, ngomong dengan engkau. Tapi kan ketika di akhirat kelak, bisa saja kalau saya masuk surga, tapi tempatmu itu pasti beda. Engkau tempatmu di surga itu paling tinggi itu, tidak ada lagi di atasnya. Ya kan? Kalau ada istilahnya fasilitas, mungkin di atas VIP lah itu ya. Nah itu ya. Kita kan masuk kelas biasa lah atau gimana, kelas ekonomi lah, yang penting kan satu pesawat. Itu dulu ya. Nah itu ya. Tapi aku tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa menemui engkau, bisa bersama engkau ya Rasulullah? Ini sahabat luar biasa juga yang pertanyaannya. Secara amalan beda, engkau termulia, aku biasa gitu. Sahabat Nabi seperti itu kan. Ketika ketemu dengan Nabi, kalau sahabat itu ketemu dengan Nabi, dia sudah tidak ingat lagi macam-macam itu. Dia ingat akhirat. Jadi sahabat Nabi kalau ketemu Nabi, nggak pikirannya macam-macam lagi. Dia pasti pikirannya akhirat. Dan tidak enak lagi dia nggak ada pikirannya lagi dunia macam-macam. Tapi ketika aku balik ke keluargaku, balik dengan dia pekerjaanku, lupa lagi. Ini gambaran nih Bapak ya. Ketika kita di masjid, kita di depan Ka'bah, itu rasanya nggak mikir di Indonesia ya. Nah itu gambaran nih. Bagaimana dia ketemu Nabi itu? Siapa sih nggak ada yang ketemu dengan Nabi? Jadi Allahumma shalli ala sayyidina, saya nggak bisa gambarkan ini bahasa itu dia. Nah itu. Jadi kalau ada yang menyakiti Nabi dan keturunannya, sanggup nggak kita berhadapan dengan Nabi? Nah, rasanya nggak sanggup gitu. Itu yang terjadi. Nah inilah Nabi, ya Rasulullah. Aku ingin bersama engkau di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana aku bisa bersamamu? Dan sedangkan amalan, sedangkan kedudukan itu berbeda dengan saya ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menghibur sahabat Nabi ini. Anta man ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Berarti kalau kita sayang dengan Nabi, sayang keluarganya, yang berkaitan dengan sunnahnya, kita akan melakukan. Dan insya Allah ini Rasulullah menggaransi, anta man ahbabta, Anda akan bersama yang engkau cintai. Mungkin secara amalan tidak sama, tapi karena kita mencintai. Kalau mencintai sesuatu itu kan berkorban apapun yang berkaitan dengan Nabi, tidak akan peduli itu. Tetapi panggilan hati, gitu ya. Nah itulah Rasulullah SAW. Jadi sangat mulia. Maka Bapak Ibu supaya lembut hatinya banyaklah selawat kepada Nabi. Siapa yang keras hatinya pun selawat kepada Nabi. Jadi siapa yang ada sedikit-sedikit perasaan buruk terhadap keturunan Nabi, selawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ada keluarga di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dah keluarga. Jadi ada yang dekil-dekil itu di sini lah. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi. Orang Arab sallallahu ala Nabi. Berselawat kepada Nabi. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir adalah inna dzalikum kana indallahi azima. Kalau kita melakukan perkara-perkara tadi yang melanggar, itu ada sesuatu yang termasuk contohnya menikahi ummul mukminin, ibu kita orang beriman, itu tidak baik, itu dosa besar itu. Nauzubillah misalnya. Kemudian in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Itu yang terakhir kita bahas. Sesungguhnya yang engkau tampakkan ataupun yang engkau sembunyikan di dalam dada kalian. Jadi apa yang kita rasakan, contohnya menyukai Nabi secara nampak, atau membenci Nabi secara nampak, atau menyukai Nabi secara rahasia, itu ya, ataupun membenci secara tampak,
melalui memfitnah keturunan Nabi. Karena contohnya Habib Rizik sekarang itu kalau perlu apapun harus dipermasalahin semuanya. Itu hati-hati, saya mengajak Pak Polisi, hati-hati Pak Polisi. Bapak kalau muslim hati-hati Pak, Bapak mau mati akan berhadapan dengan Rasulullah. Itu sedang Bapak tahu nanti nggak bisa minum telaganya Rasulullah. Itu Pak. Nabi tidak suka. Bahkan ini ada kisah yang nyata di zaman Nabi, yaitu Wahsy yang membunuh pamannya Nabi. Wahsy ini temannya Bilal bin Rabah. Ini sama-sama budak, orang hitam, gagah perkasa, gitu. Tapi Bilal hatinya lembut sekali, masuk Islam. Hanya disakiti dan dia orang masuk Islam, kan menjadi Bilal Nabi, Bilal bin Rabah. Sedangkan Wahsy tidak, dia masih ikut dengan pergaulan. Hanya ikutilah orang Quraisy, mengikuti Abu Jahal dan budaknya Abu Jahal dan termasuk putrinya Abu Jahal. Itu ya. Itu yang sampai itu tombaknya itu ahli tombak. Jadi pas di perang Uhud tombak itu langsung ke dada Sayyidina Hamzah. Meninggal dunia, wafat syahid. Kemudian dikoyak-koyak dadanya Sayyidina Hamzah. Kemudian itu makan itu hatinya Hamzah. Luar biasa itu. Itu ya saking anunya kan dia balas dendam. Karena Abu Jahal mati di kota Badar. Itu. Nah, ketika itu kan namanya hidayah Islam kan kita tidak tahu waktu itu menjawab. Dapat hidayah Islam, akhirnya Wahsy juga tidak dipedulikan sama orang Quraisy, dibiarin. Ya namanya jasa-jasanya kurang dihargai gitu ya. Merasa dia juga nggak nyaman. Dia punya teman Bilal juga tetap baik terus. Itu dia tertariklah masuk Islam. Hanya masuk Islam. Setiap mau ketemu dengan Nabi, ini sudah masuk Islam Bapak. Wahsy ini. Nabi tidak pernah memandang, pasti memalingkan muka. Padahal dia muslim. Kalau mengatakan Nabi itu kan lembut, pemaaf. Betul, Nabi pemaaf, tapi Nabi ada rasa sakitnya luar biasa. Itu kepada pamannya yang dibunuh secara tidak lazim. Itu Pak. Itu siapa melakukan? Wahsy. Nah, yang Wahsy itu orang Suruhan. Otak intelektualnya adalah Hindu, ini anaknya Abu Jahal. Tapi kan sebenarnya kan dia yang diberita doang. Tapi Nabi tersakiti, nggak pernah mau menengok. Itu Wahsy itu. Padahal dia sudah muslim tuh. Sudah datang ke Nabi, Nabi tak peduli. Marah, itu sangat luar biasa. Bagaimana yang menyakiti Nabi dan keturunannya? Nabi mau di dunia aja nggak mau pandang gitu Pak ya. Kalau sudah kita ini rajin sholat barangnya Pak ya, rajin begini puasa, mempersuarakan apapun. Tapi kalau Nabi tidak menengok Pak, karena kita menyakiti Nabi dan keturunannya gimana? Ini Pak kisah nyata ya. Boleh dibuka lembaran sejarah. Akhirnya sampai wafat pun tidak dipandang Pak. Itulah Wahsy, nggak ditengok. Itu sampai Wahsy ini berasam, bertekad bulat. Ya Rasulullah boleh saja tidak memandang aku kalau datang kepada beliau, karena ya wajar beliau tersakiti, karena aku yang membunuh pamannya. Maka saya bersumpah, dia bersumpah dalam dirinya, saya pernah membunuh orang terbaik dalam Islam, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan insya Allah saya akan membunuh orang yang terjelek di muka bumi ini. Dia akan bersumpah juga Pak. Akhirnya siapa Pak? Pada zaman Sayyidina Abu Bakar pemerintah, ada namanya Nabi palsu. Siapa itu Nabi palsu? Yang paling hebat itu Musailamah Al-Kadzdzab. Itu Pak ya, sakit juga itu Musailamah Al-Kadzdzab Pak. Susah juga dibunuhnya itu. Beliau bersumpah, oh sudah membidik lah ini mana ini Musailamah di sini. Nah pasukannya Musailamah banyak juga. Itu nyawa juga taruhannya bagi Wahsy itu. Akhirnya tepat sasaran, dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sampai bersyukur alhamdulillah. Sebelumnya astagfirullah saya sudah membunuh karena belum masuk Islam, membunuh orang yang terbaik. Sekarang aku sudah membunuh orang yang terjelek. Ya Nabi palsu ini impas gitu. Dan itu orang Wahsy itu ibaratnya amalannya luar biasa, berjihad di jalan Allah. Dan itu pun Nabi tidak nengok. Betul tak? Bagaimana apa peran kita sekarang ini? Ini kita kembali kepada diri kita yang gara-gara media sosial kita terprovokasi membenci Habib Rizik contohnya Pak.
Gara-gara ini kita mengatakan menjelekkan Nabi. Kira-kira Nabi kalau kita berhadapan Nabi tidak mau pandang kita, layakkah kita? Karena bapaknya kita bahagia. Jangan menganggap kita diri kita sholat kita paling hebat, ahli sedekah kalau Nabi tidak hidup. Tidak berarti. Ini contoh Bapak Ibu yang termuliakan, pelajaran berharga. Belajar sejarah bahwa mari kita mencintai Nabi dan keturunannya apa adanya. Itu dia. Bukan karena ini, tapi karena ada Nabi, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pengertian kita pada sebuah hari ini yang menggugah perasaan luar biasa. Terlebih kami kembalikan kepada mereka. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama, yang insyaallah akan membawa manfaat kepada kita, terutama mengenai adab. Untuk selanjutnya masih ada tersisa waktu 10 menit untuk kita pergunakan bertanya jawab atau berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu sampaikan. Silakan Pak Ibu. Silakan Pak Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang paling sempurna itu seperti tahiyat itu tadi. Jadi yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa perbedaan Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina? Dalam riwayat memang tidak pakai Sayyidina, itu ya. Tapi para sahabat, itu ya, kita sampai dulu kita itu mengucapkan Sayyidina. Sayyidina artinya itu baginda Nabi. Kita nggak layak, ini namanya adab juga ini. Kita nggak layak mengucapkan langsung nama Nabi. Ya kan Bapak ya, contoh ibu punya suaminya Pak Ahmad. Ahmad, ya makan dulu itu Ahmad. Kan nggak layak kan? Kita tentu ada panggilan tersendiri yang panggilan terhormat. Maka Sayyidina itu artinya panggilan terhormat secara adab, baginda artinya itu Pak. Bu ya, tuan atau yang dimuliakan. Itu namanya Sayyidina. Tidak ya? Maka ada Sayyid kan? Sayyid itu kan ada dari Nabi juga, keturunan Nabi. Nah itu. Jadi kalau kami lihat secara adab saya pakai Sayyidina. Itu ya. Tapi sebenarnya sah ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling pendek aja. Tapi kalau paling sempurna seperti salawat Nabi dan Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling sempurna yang saya lihat di dalam kitab tentang sholat. Jadi salawat paling pendek itu, salawat paling banyak bisa seperti itu. Ya Bu aja ya, serah mau ikut yang pendek-pendek boleh. Contohnya masa-masa yang biasa, contoh kita ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh seperti itu, diikuti keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Gitu ya. Jadi sahabat Nabi nggak boleh dicerca, keluarganya nggak boleh dicerca, karena ada juga siapa yang menyakiti ahlul baitku, keluarga aku, maka sama hanya menyakiti aku. Artinya menyakiti Habib Rizik sama itu menyakiti Nabi. Itu ada hadisnya Nabi tersendiri. Ahlul bait itu Pak ya. Maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu paling pendek, paling sempurna, kita bisa selesaikan seperti tahiyat itu. Jadi Pak aja ya. Ya, nyaman-nyaman mana Pak aja mau ikuti. Ada waktunya dibaca, ada waktunya dibaca. Seperti itu Pak aja. Sholat pun kita bisa sampai Allahumma sholli ala Muhammad selesai sudah. Tapi sunnahnya diselesaikan. Bahkan ada doa setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, sunnah sholat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ada doa yang seperti itu boleh. Fil alamin innaka Hamidum itu boleh dibaca. Setelah itu yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu Pak Haji. Ada lagi Pak Haji? Oke Pak Haji. Silakan Pak Haji sini. Yang berkaitan dengan ini atau di luar pembahasan boleh. Oh silakan Bapak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke adab tadi, bagaimana
makan bersama malam tuh, tahu-tahu pas waktu kita makan azan misalkan. Nah, bagaimana tadi itu? Masya Allah, ini godaan yang luar biasa. Nah, itu pengalaman. Itu aja pengalaman. Ini hukum ini sebenarnya. Ini hukum perintah Allah dengan makan. Ada juga hadis Nabi, kalau sudah dihidangkan makan, makanlah dulu baru sholat. Ada itu hadisnya. Itu yang dipakai orang yang suka yasinan. Ini kan dalilnya tahu semua aja. Bagaimana? Ini kalau Nabi ini yang contohnya bila makanan malam itu al-asya sudah dihidangkan, maka makanlah dulu, walaupun sudah masuk waktu sholat, selesaikan. Ini adalah ketika kita datang bertamu, dan ini tidak tersistem. Ini bahasa tidak tersistem. Yasinah itu tersistem atau tidak tersistem? Tersistem, memang sengaja. Sedangkan bertamu itu kan waktu-waktu. Betul tak? Ini waktu-waktu, bukan didesain sedemikian rupa. Nah, ini harus dibedakan cara perlakuannya, gitu ya. Nah, yasinan ini bisa dirubah, diperbaiki caranya. Kan di sini sudah bagus kita lihat kemarin itu. Kalau nggak makan di situ ya dibungkusin. Itu namanya ya. Atau pada isya aja. Ustaz, kalau pada isya makan nanti nggak selera, itu ada dosa di antara kita itu. Kenapa? Buktinya kalau mau melihat Isra Mi'raj tengah malam 4 juga itu. Itu apa ya? Malah biasa nggak kalau tengah malam kita yasinan itu maulid itu lewat juga kan? Kakek pun digulung-gulung itu. Udah pengalaman kan mereka sering ceramah maulid di mana-mana gitu ya. Jadi bagaimana hukumnya Pak? Secara hukumnya, hamba ini melihat dalam fikih dan usul fikih bahwa hukum Allah dengan hukum manusia. Hukum Allah itu sholat. Itu apa ya? Ini kan di atas itu. Sedangkan manusia ini yasinan. Itu apa ya? Maka mana? Yasinan sebenarnya ayat juga, yasinan Al-Quran. Tapi kan ada hablum minanas di sini. Maka mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah hak Allah. Artinya sholat. Kalau sudah tersistem demikian. Maka kalau seperti ini kami mengajak siapapun Bapak Ibu yang berkaitan di sini, kalau mau mengadakan yasinan, kalau maghrib cepatlah dimulai. Itu apa ya? Cepat dimulai, insya Allah sebelum azan kita selesai mangan, gitu ya. Sudah selesai masalah. Yang menjadi masalah itu nunggunya, ceritanya panjang. Ini pengalaman kita kan. Nunggu tua teganya. Baru mau ini jam-jam 7 kurang dikit tapi baru mulai. Ya kelaparan dengan sholat isya. Ini pengalaman Pak ya. Kalau memang mau yang enak panjang itu pada isya aja. Pada isya sudah selesai isya. Nggak mungkin dulu selesai. Itu dah Pak ya. Jadi kita yang merubah ini, kita yang mengatur. Itu dah Pak ya. Tapi secara kedudukan hukum utamakan sholat. Itu dah Pak ya. Utamakan sholat dulu baru yasinah atau makan. Kecuali kalau sekali-kali bertamu. Itu dah Pak ya. Yang berdasarkan hadis Nabi itu. Kalau dihidangkan makan malam dulu, baru nanti sholat. Itu dah Pak ya. Dan itu tidak berlaku secara terus menerus. Bagaimana nanti sholat tepat waktu itu begitu. Itu dah Pak ya. Ini harus bijak melihat hukumnya Pak ya. Itu ya. Kira-kira siap nggak dilaksanakan Bapak Ibu? Ini masih ada yasinan nggak Pak di sekarang? Sekarang nggak ada corona. Belum ada ya. Yasinan online. Itu ya, kalau yasinan online kan tergantung ya Pak. Seperti itu pandangan kami Pak secara hukum. Itu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita doa. Ayo Pak Haji, Bu Haji, mana buka kacamata? Nggak ada kayak gitu. Bu Haji, di sini biasanya ada yang sering ditanyakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa kepada Allah, minta maaf sama Allah. Ini kaitannya dengan hak Allah. Berdosa sesama manusia, tentu kita bagaimana menyelesaikan sesama manusia. Nah, tergantung aja lihat di sini. Ini situasinya sama Allah atau sesama manusia.
Nah, sering berbohong dengan kita contohnya. Itu dapat aja ya. Sifatnya wataknya kalau ngomong enaknya gitu ya. Tapi bohongnya juga banyak. Itu dapat ya. Bagaimana menyikapi ini? Tunjukkanlah akhlak yang baik. Nah, dan pandai-pandailah kita menempatkan posisi. Kita tidak bisa juga selalu menghindar terus, tidak mungkin. Ketemu dengan kita sapa aja, assalamualaikum. Tapi jangan berlama-lama niat, karena kita jadi kuping kita jadi panas juga dibuatnya. Ini terjadinya mohon aja merasa buruk jadi timbul juga ya. Nah itu, jadi wajah pandai-pandailah menempatkan pada tempatnya. Kalau ketemu dengan dia, tunjukkanlah akhlak yang baik. Terdapat ya, akhlak yang baik, sikap yang baik, insya Allah. Kemudian ketika akhlak terus ditunjukkan, nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Terdapat ya, namanya bohong itu paling berat, gitu ya. Bohong itu paling berbahaya sebenarnya itu. Tapi ada bohong boleh, ada waktunya bohong boleh. Contohnya, ibu lagi masak, suami makan, enak gak ma? Enak gak pak? Enak banget, padahal tidak enak. Itu kan bohong. Itu namanya bohong yang dibolehkan. Baru kita rayu istri, engkau bagaikan bulan purnama yang bercahaya di hatiku. Itu bohong itu. Betul ya? Dia bukan bulan purnama. Betul ya? Dia manusia. Ini logikanya kan seperti itu. Itu boleh bohong, itu seperti itu kedudukannya. Tapi bohong yang menyangkut masalah hidup, yang hajat hidup, ya tidak boleh bohong. Itu berbahaya, tidak boleh itu. Nah, Pak Haji bagaimana menyikapinya? Nah, Ibu Haji berakhlak baik, tunjukkan sikap yang baik. Kalau ada sesuatu yang kalama-kalama, kalau ada sudah mau menciptakan yang buruk yang tidak baik, assalamualaikum. Itu ya permisi. Itu namanya yang kita berlama-lama yang tidak baik. Nanti ibu berpengaruh ya. Itu namanya masalah. Assalamualaikum. Ya permisi. Dia baru cerita mulai, kita sudah pergi. Nggak cerita dia. Itu namanya. Tinggal tunjukkan sikap yang baik aja. Wallahu a'lam. Berarti itu ada persangka baik terus. Ketahuan bohongnya gitu. Terang-terangan bohongnya. Wih, terang-terangan, masya Allah. Nah kan gimana gitu ya, biar dia tahu memang salah. Iya, jadi menarik aja. Terus gitu, tapi dia tetap nggak. Ngotot juga. Iya, ngotot gitu, sudah bohong, ngotot juga. Ada juga gitu Pak, udah bohong, jelas-jelas masih ngotot, masih merasa diri. Waduh, parah ini. Jadi didoain aja Pak, didoain banyak. Allahumma hdiha ya Allah. Kita kan ngating aja. Ya sebenarnya seperti ini. Itu yang saya lihat gini-gini. Ibu kalau atau bapak, ibu atau bapak, kalau tidak ada ya sudahlah. Assalamualaikum. Tapi saya tidak boleh memutuskan silaturahim. Terlebih ya, yang memutuskan silaturahim. Tunjukkan sikap yang baik terus. Terus udah jelas-jelas bohongnya Bu ya, nggak usah diikuti Bu aja ya. Udah jelas-jelas membuat masalah terus. Terlebih ya. Allahumma hdi. Baru kita baca selawat di situ aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok banyak selawat tuh nih biar lembut hati. Itu ya, karena kita merubah orang nggak mungkin aja ya. Malaikat pun turun di bumi ini mau merubah orang nggak mungkin. Yang merubah diri sendiri. Terus ya, mudah-mudahan beliaunya ini pergi ngaji, itu Bu ya, selalu mendengarkan nasihat-nasihat atau siapa baca Quran dari beliaunya. Nah, itu. Kalau perlu aja, dengarkan dulu. Kalau orang suka bohong itu. Kalau bagus bagaimana caranya mengingatkan kematian, karena biar ingat sadar dia. Kalau pas mau cerita, ya, bagaimana? Tahu nggak Pak? Pernah membaca Anda kisah asap kubur yang suka cerita-cerita yang nggak benar? Ya, kalau sudah tersinggung ya harus kita lakukan itu Bu ya. Ada nggak pernah lihat bahwa ini gunting-gunting itu ketika Nabi itu Isra Mi'raj itu yang suka cerita yang nggak pernah, yang itu lidahnya itu digunting-gunting. Itu ya. Nah, itu bahaya juga itu Bapak ya. Nah, itu contoh di nerakanya Allah. Nah, kalau tidak bisa ya mudah-mudahan kita doakan aja terus Bu ya. Karena ada tahap-tahap berikutnya Bu ya. Bukan kita yang merubah orang, bukan. Allah lah yang berikan hidayah. Seperti itu Bu ya, sikap-sikap yang bisa dilakukan. Oke Bu aja ya. Sudah cukup aja. Mari kita berdoa. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salamun daimin mutalazimin ila yaumil. Allahumma jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di Subhanakallahumma lana fi hayatina wa ma'isyatina ya Allah. Ya Allah ya Karim, hamba menidai lemah ya Allah. Kami berkumpul di Masjid Mu'izzah ini ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu yang saling menyayangi, saling menguatkan, saling tolong menolong ya Allah dalam kebaikan. Ya Allah, semoga di jamaah ini ya Allah
Engkau memberikan kami taman-taman surga ya Allah, yang memberikan kesejukan, ketenangan. Para malaikat ikut hadir mendoakan kami ya Allah, dan doa-doa kami diijabah ya Allah. Semoga dalam doa yang ada dalam terbenak hati kami ya Allah terkabulkan ya Allah. Diampuni dosa kami, Engkau cukupkan segala kebutuhan hajat kami ya Allah, dan Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, keluarga yang soleh dan solehah ya Allah. Semoga Engkau titipkan anak keturunan, anak atau cucu penghafal Al-Quran ya Allah, yang bisa menolong kami nanti di akhirat ya Allah, yang memakaikan mahkota kepada kami ya Allah. Ya Allah, indah sekali ya Allah, indah sekali ya Allah. Bila Engkau berikan itu ya Allah, semoga kami bagian. Mungkin kami tidak dapat itu, tapi kami bagian ada di situ ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cukup Ustaz. Semoga Allah mempertemukan kita pada 2 pekan ke depan, karena kalau bukan depan Ustaz ini ada 2 lagi. Demikian salah dan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.